Project ini kita berhubungan sama klien tuh dari tahun 2020. Wah, ini lucu banget nih di project. Terus akhirnya pas udah kita survei, ternyata memang berbeda sekali dia tuh bentuk bangunannya sama bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi kebanyakan bangunan yang di area Gempol ini tuh masih bangunan tahun 20-an. Bahkan strukturnya itu masih kayu, full kayu, jati gitu, dari mulai kolom, structure, beam sampai ke atap tuh semuanya kayu. Nah, begitu juga sama rumah sebelahnya. Jadi satu bagian dari rumah deret disebutnya kalau zaman dulu. Jadi rumah deret itu istilah untuk hunian yang gentengnya jadi satu dari ujung ke ujung gitu ya. Terus baru dipotong-potong. Nah, ini tuh satu-satunya yang udah direnov jadi bangunan, istilahnya bangunan modern lah. Jadi pakai beton, strukturnya berat, 2 lantai, tinggi, jadi KDB-nya penuh gitu ya. Terus mungkin bangunan existing sendiri itu dibangun di tahun 80-an gitu. Jadi dia udah beda sendiri tuh. Memang agak kurang harmonis ya jatuhnya kelihatannya waktu itu. Nah, mungkin itu jadi PR kita yang pertama tuh. Gimana caranya si bangunan ini bisa kembali lagi mengembrace si lingkungannya gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi dia nggak asing. Luas bangunannya sendiri kan 340 meter persegi bangunannya. Luas tanah itu sekitar 150 apa 160, kecil sebenarnya tuh ya, kecil sekali. Dia bentuknya ngantong ke belakang. Nah, kita lihat juga beranang tuh udah dipakai tuh jadi bangunan oleh penghuni sebelumnya atau pemilik sebelumnya mungkin ya. Nah, terus kita mulai survei, memang betul ternyata kondisi bangunannya tuh udah sangat tidak terawat, tapi secara struktur mungkin baik ya, jadi kuat gitu. Nah, sebelumnya tuh ada 20 kamar di situ tuh. 20 kamar kos-kosan dengan communal bathroom gitu. Terus begitu kita masuk tuh ada satu tangga besar yang nusuk gitu dari pintu utama. Terus dia ngebelah ke kanan ke kiri kayak tangga Cinderella gitulah, mungkin zaman dulu niatnya ya. Hal pertama yang kita lakukan adalah satu, menghancurkan si tangga itu yang di tengah, yang di void ya. Kita alihkan tangganya supaya lebih subtle. Kita kupas area mukanya, karena biar gimana sih muka itu ya sebenarnya yang jadi masalah utama pada saat kita jalan-jalan ke situ gitu ya. Terus kita kelola ruangnya supaya kamar-kamarnya lebih bisa dijual. Nah, jadi dari 20 kamar kita jadi sederhanakan jadi 10 kamar tapi dengan kamar mandi di dalam, ensuite bathroom. Gitu. Kita juga ngolah si kamar mandi sekecil tapi fungsional. Pokoknya gimana caranya itu kamar walaupun kecil tapi fungsional. Walaupun sederhana finishingnya tapi menarik. Nah, akhirnya kita bergerak di material-material juga yang nggak terlalu mahal sebenarnya. Untuk material lantai juga kita pilih yang ringan, gampang. Untuk dinding kita pilih permainan di warna cat aja gitu ya. Untuk kamar mandi ada beberapa yang kita spesifik ke benda-benda tersebut karena sangat efisien gitu dari bentuk dan ukuran. Nah, akhirnya jadilah dengan void yang terbuka, tapi kita juga nggak mau tutup. Akhirnya kita coba pakai jala ya di void itu supaya lebih turun ke bawah cahayanya. Terus bagian atas juga kita buka, kita jadikan skylight. Terus kita bikin dapur, komunal area. Jadi kalau kita lihat challenge-nya dari si desain existing tersebut, satu mungkin ya karena beranhangnya udah ditutup duluan ya dulu ya. Nah, kita akan sepakat kalau kita harus bisa mengedukasi mengenai hal-hal yang berhubungan sama kenyamanan bersama. Nah, jadi di desain yang baru ya kita paksa ruangan itu kita buka lagi untuk dijadikan fitrahnya dia. Jadi harus terbuka walaupun memang kanan kiri tetap dinding ya, cuman kita usahakan di situ nggak ada bangunan. Itu satu. Kedua, yang kita lihat tuh sebenarnya tuh karena bangunan lama ya, plumbing itu acak-acakan banget. Jadi itu tuh udah jadi notes nomor 1, plumbing semua harus baru ya. Harus baru, kita bikin koring-koring, shaft ke bawah. Kamar mandi, kalau dari aku pribadi,
dari semua desain yang kita lakukan, kita wajib banget tuh kamar mandi itu punya penghawaan langsung keluar. Jadi kalau bisa ada yang harus dikorbanin yang lain, kita tetap menangin penghawaan kamar mandi yang baik. Nah, di satu bangunan yang punya 10 kamar, itu kan sulit ya sebenarnya untuk punya ruang terbuka. Nah, akhirnya kita bikin banyak void. Jadi kita bikin bukaan-bukaan void per 2 kamar yang menghubungkan kamar mandi satu dengan yang lain dari atas ke bawah. Jadi kayak shaft ya, kayak shaft terbuka. Jadi semua kamar mandi punya area luar sedikit, walaupun cuma 1x1. Tapi dia dipastikan punya cahaya cukup, penghawaan cukup. Itu sih yang kita jaga gitu. Nah, untuk kamar juga sama. Jadi kamarnya bisa nyolong tuh dikit, ada jendela. Karena kebayangkan kalau kos-kosan kan biasanya jendelanya ke arah gang ya. Sebelumnya kan seperti itu. Hilang. Terus untuk menambah desain supaya lebih manis gitu ya, kita supaya kesan kos-kosannya hilang, pintu itu nggak ada yang segaris sama dinding, semua kita masukin ke dalam. Nah, akhirnya menurut kita sih bangunan tersebut jadi punya nilai lebih, jadi nggak kerasa kayak efek kos-kosannya hilang gitu. Nah, lalu yang terakhir sebenarnya berhubungan sama bangunan-bangunan di sekitaran Gempol sendiri. Karena mengingat secara historical itu adalah bagian dari rumah deret, dan sebelumnya tuh sudah direnovasi melebihi garis GSB sebenarnya. Nah, jadi kita sempat dapat masukan lah untuk mundurin lagi bangunan ke belakang. Sedikit sih sebenarnya, paling semeter gitu ya mundurin, tapi karena hubungannya sama struktur bangunan yang terlalu berat di depan, jadi akhirnya kita coba develop fasad bangunan itu semuted mungkin. Jadi nggak berat, nggak terlalu dominan, kita pengen dia menyatu gitu. At least kalau dia nggak bisa menurunkan level bangunan karena udah 2 lantai atau nggak bisa mundurin, tapi bangunan tersebut nggak jadi pengganggu secara visual. Nah, makanya kita pilih warna sama bahan untuk penutup fasad itu yang sangat halus atau subtle lah. Nah, kita pilih material kain untuk nutup fasad gitu. Jadi dengan begitu pendarahan cahaya dari dalam masih keluar, dari luar tapi nggak terlalu see-through ke dalam, tapi dari dalam kelihatannya belum keluar. Jadi kayak one way lah. Nah, ternyata dengan solusi itu nggak diperluas lagi sih gitu ya. Jadi mungkin jadi hal yang menarik juga gitu ya. Dari situ kita juga mulai develop kain untuk fasad di bangunan-bangunan lain dari situ sebenarnya gitu.